Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jamaah rahimakumullah. Marilah pada kesempatan kita kali ini kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan banyak sekali nikmat. Di antaranya yang sering dilupakan dalam sabda Rasulullah SAW, nikmatani makbunun fihi makathirun minan nas as-sihhatu wal faraq. Dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yakni nikmat sempat dan nikmat sehat. Tak lupa juga sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang memberikan sebaik-baik tauladan dan membawa petunjuk kepada kita sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah kisah dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya diceritakan pada zaman dahulu, zaman Bani Israel, ada 3 orang, yang mana 3 orang ini Allah uji dengan penyakit. Yang pertama yaitu orang yang terkena penyakit abros. Jadi kulitnya itu rusak atau istilahnya itu sekarang kurap ya, baros. Jadi orang-orang tidak mau berteman dengannya, tidak mau bersosial dengannya. Jangankan berteman, melihatnya saja sudah jijik, takut ketularan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mengujinya. Dikatakan kepada orang ini, wahai fulan, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan permintaan, apa yang kamu minta? Kemudian orang tersebut menjawab, jika Allah memberiku permintaan, yang aku minta adalah kulit yang bagus, kulit yang indah. Karena sudah terlalu lama aku menderita sakit seperti ini, sehingga orang-orang tidak mau berteman denganku, bahkan diasingkan. Kemudian malaikat tersebut mengusap kulit orang tersebut. Seketika dengan izin Allah, kulitnya menjadi bagus, menjadi indah, tidak ada penyakit sekecil apapun. Kemudian ditanya oleh malaikat, wahai fulan, harta apa yang kau inginkan, yang kau sukai? Harta pada zaman itu yang dimaksud adalah hewan ternak. Kemudian orang tersebut menjawab, al-ibilu, aku suka unta. Kemudian dikasih unta yang sepasang, yakni unta jantan dan unta betina. Kemudian yang kedua yaitu orang yang ditimpa dengan penyakit kebotakan dan tidak elok rupanya. Maka didatangkan malaikat kepadanya dan mengatakan, wahai fulan, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan permintaan, apa yang kamu minta? Kemudian orang tersebut menjawab, jika Allah Subhanahu wa taala memberiku permintaan, yang aku inginkan adalah rambut yang bagus, rupa yang indah. Kemudian diusaplah kepala orang ini oleh malaikat dengan izin Allah, seketika rambutnya menjadi rambut yang bagus, tumbuh rambut yang bagus dan rupa yang indah. Kemudian dikatakan, harta apa yang kau sukai? Kemudian orang tersebut menjawab, aku suka sapi. Kemudian dikasihlah sapi yang sepasang, yakni sapi jantan dan sapi betina. Kemudian malaikat mendatangi orang yang ketiga, yang mana disebutkan di hadis tersebut orang ketiga ini ditimpa dengan penyakit akma atau buta.
Kemudian ditanya oleh malaikat tersebut, "Wahai fulan, jika Allah Subhanahu wa taala memberimu permintaan, apa yang kamu minta?" Kemudian orang tersebut menjawab, "Jika Allah Subhanahu wa taala memberiku permintaan, aku tidak akan meminta apapun kecuali Allah memberikan pandangan padaku, mengembalikan pandangan yang seperti semula orang normal pada umumnya." Kemudian malaikat tersebut mengusap matanya sehingga orang tersebut bisa melihat, dan malaikat mengatakan, "Harta apa yang kau sukai?" Orang tersebut menjawab, "Al-ghanam, aku suka kambing." Kemudian dikasihlah kambing yang sepasang, yakni kambing jantan dan kambing betina. Kemudian berlalulah tahun demi tahun, yang mana diceritakan orang yang punya unta menjadi banyak untanya hingga memenuhi satu lembah, yang punya sapi menjadi banyak sapinya hingga memenuhi satu lembah, dan yang punya kambing menjadi banyak kambingnya hingga satu lembah. Jadi Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan rizki kepada mereka, memberikan kekayaan melalui peternakan mereka. Kemudian tidak sampai di sini, Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kembali ketika orang ini masih ingat apa enggak kepada Allah, masih bersyukur apa enggak kepada Allah. Apa ujiannya? Allah datangkan malaikat lagi kepadanya, yang mana malaikat ini menjamar menjadi keadaan dia seperti dahulu kala. Kemudian malaikat tersebut mendatangi orang yang pertama, yakni orang yang terkena penyakit abros, yang dulu kulitnya rusak, miskin, tidak punya apa-apa. Kemudian malaikat datang kepadanya, "Wahai fulan, saya ini orang miskin, saya ini orang tidak punya. Jika Allah Subhanahu wa taala memberiku harta, maka tidak mungkin aku meminta kepada Anda." Kemudian malaikat tersebut meminta untanya satu. Tetapi jawaban orang yang pertama, subhanallah, sangat mencengangkan, bahwasanya orang tersebut tidak mau memberi, bakhil, bahkan mengatakan bahwasanya ini adalah hasil jerih payahku, hasil dari keringatku. Kemudian malaikat tersebut mengingatkan kondisinya pada dahulu kala, bahwasanya dia dulu itu terkena penyakit kulit, tidak ada orang yang mau berteman dengannya. Kemudian dia itu miskin, tidak mempunyai harta apa-apa. Kemudian orang tersebut mengingkari dan mengatakan bahwasanya ini adalah hasil jerih payahku, hasil usahaku, hasil keringatku. Kemudian malaikat mendoakan, "Jikalau benar perkataanku, maka semoga Allah mengembalikan keadaanmu seperti dahulu kala." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatannya, yakni mematikan semua hewan ternaknya, dan orang tersebut ditimpah penyakit seperti dahulu kala. Kemudian orang tersebut hanya bisa menyesal atas kebahilannya. Kemudian malaikat mendatangi orang yang kedua, yakni orang yang terkena penyakit botak dan sekarang menjadi juragan sapi. Kemudian didatangkan malaikat, kemudian bertanya, "Wahai fulan, saya ini orang miskin, saya ini orang tidak punya. Bolehkah saya minta sapimu satu saja? Toh itu juga tidak memudaratkanmu." Kemudian orang pertama ini sama sifatnya kayak orang yang pertama. Orang yang kedua ini sifatnya sama kayak orang yang pertama, bahwasanya dia itu bakhil, dia itu pelit, tidak mau memberi sedikit apapun kepada malaikat yang menyamar ini. Kemudian malaikat mengingatkan kondisinya sewaktu dahulu kala. Orang yang kedua ini sama juga dengan orang yang pertama, yakni mengingkarinya dan menganggap itu adalah hasil jerih payahku. Kemudian malaikat mendoakan, "Jikalau benar perkataanku, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kondisimu sewaktu dahulu kala." Kemudian hewan ternak yang satu lembah itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditimpa penyakit yang dahulu kala, bahkan lebih parah. Dan orang yang kedua ini hanya bisa menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala atas sifat kebakhilannya. Kemudian malaikat lanjut kepada orang yang ketiga, yang mana orang ketiga ini dahulu ditimpa dengan penyakit akma, yakni buta. Sekarang menjadi juragan kambing, kambingnya hingga memenuhi satu lembah. Ditanya oleh malaikat, "Wahai fulan, ana rajulun miskin, saya ini orang miskin, saya ini orang jauh, saya orang musafir. Bolehkah saya meminta kambingmu satu saja untuk melanjutkan kehidupanku yang akan datang?" Kemudian
Yang orang yang ketiga ini bercerita tentang kondisinya waktu dahulu ketika dia ditimpa dengan penyakit akma, tidak bisa melihat dan tidak mempunyai harta apa-apa. Kemudian orang tersebut mengatakan, bawalah saja berapapun kambing yang kamu mau, yang kamu inginkan. Kemudian malaikat mengambil satu dan mengembalikannya kepadanya, bahwasanya saya diutus oleh Allah untuk menguji kalian dan teman-teman dan kedua temanmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala murka kepada teman-temanmu karena tidak mensyukuri nikmatnya. Akan tetapi dilihatnya engkau ridho, engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tetapkan harta ini milikmu. Jamaah rahimakumullah, dari kisah di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya pentingnya bersyukur, hikmahnya bersyukur, sehingga Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya. Dan jika sebaliknya, jika orang yang kufur terhadap nikmat Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.